Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana membuat format halaman yang berbeda dalam satu dokumen. Jadi kan seringkali ketika kita membuat dokumen itu, kita diharuskan untuk mempunyai beberapa format halaman. Misalnya kalau di bagian daftar isi ini, format halamannya adalah menggunakan angka Romawi, sedangkan di isi format halamannya adalah angka Arab. Jadi misalnya kalau di sini adalah I, maka di sini adalah 1. Di bagian isi dia 1. Nah, seperti itu. Jadi biasanya kalau yang belum tahu caranya, dia akan membuat beberapa dokumen untuk nantinya digabungkan. Jadi misalnya untuk daftar isinya, misalnya di kata pengantar, daftar isi, itu nanti dibuat satu dokumen. Jadi baru diberikan format angka Romawi. Sedangkan bagian isi, misalnya bab 1, dibuat lagi format halaman yang berbeda, dokumen yang dibuat di dokumen yang berbeda. Nanti pas print, nanti di print satu-satu. Padahal itu tidak efisien ya. Jadi caranya kalau kita ingin membuat format seperti itu, maka kita mulai dulu dengan memberikan ini nomor halaman. Saya akan memberikan nomor halaman ini. Nah, jadi cukup diklik 2 kali nih. Klik 2 kali. Nah, terus di sini misalnya bisa ada footer ya. Ini ada footer. Misalnya banded, coba kita pilih banded. Oke. Ini page number. Jadi ada sebenarnya macam bisa lewat footer, ada page number, bottom of page. Coba ini kita pilih yang di tengah. Oke. Nih, ini saya sudah berikan format halaman di bawah 1, 2, 3. Nah, ini karena kenapa format halamannya sama? Karena dokumen ini masih berada dalam satu section. Jadi supaya dokumen ini bisa mempunyai jenis format halaman yang berbeda, maka kita buat per section. Jadi misalnya di daftar isi itu adalah sectionnya daftar isi. Terus bab 1 itu sectionnya bagian isi dokumen yang utama. Oke, jadi caranya itu kita ada namanya di sini ada layout, terus brick ya. Nah, jadi brick ini akan membuat section-section dari dokumen kita ya. Misalnya di sini. Misalnya ini kan daftar ini satu section dan ini harusnya satu section. Berarti kita harus buat brick di sini. Harus buat brick di sini sehingga section ini terpisah. Nah, jadi caranya itu kita klik di sini. Terus taruh di bagian akhir kursor kita, di bagian yang akan di brick. Terus pilih tadi layout, tab layout, brick. Terus pilih next page. Nah, jadi bisa kita lihat setelah pilih brick dan next page, kursor kita pindah ke halaman selanjutnya. Ya. Nah, kalau mau cek apakah sectionnya sudah ada brick ya, nah, kita pilih di home dan pilih ini show or hide. Ini ada namanya paragraph mark ya, dan simbol formatting tersembunyi. Nah, jadi kalau saya klik ini, nah di sini bisa dilihat ada page break, section break, next page. Nah, karena ada section break ini, berarti bagian halaman ini merupakan satu section. Karena sudah di break, berarti ini section yang berbeda. Ya, ini mereka ini sekarang berbeda section. Karena berbeda section,
maka bisa dibuat format halamannya berbeda. Jadi saya klik ini, saya sembunyikan lagi, supaya kita. Jadi ini kan dia ada spasi, ini ada space-nya, kita delete saja. Nah, supaya dia kembali. Kita cek lagi, masih ada section break-nya ya. Jadi ini masih aman. Nah, sekarang ini kan sudah berbeda section, berarti kita bisa format halamannya nih. Kita klik 2 kali di sini. Nah, setelah kita klik 2 kali di halamannya ini, di sini ada keterangan link to previous. Ya. Di sini ada tanda bahwa tombolnya aktif. Karena tombolnya aktif, berarti ini sectionnya ini masih melink ke section sebelumnya. Sehingga karena masih tersambung, setiap perubahan di section ini akan mengakibatkan perubahan di section sebelumnya. Misalnya saya tambahkan teks A, maka berubahlah ini 1A, ya. Ini berubah 3A, karena dia ini satu section. Sebenarnya sudah berbeda section, hanya masih terlink. Jadi supaya perubahan di sini tidak mempengaruhi section sebelumnya, ya kita klik nonaktifkan tombol link to previous. Ini dimatikan. Nah, tombol linknya sudah mati, berarti setiap perubahan di sini tidak akan mempengaruhi di section yang sebelumnya. Kan ada sini link to previous. Saya hapus. Nah, di sini tidak terhapus. Tapi di sini ikut terhapus hanya karena mereka masih satu section. Jadi ini satu section sendiri, halaman 23 satu section sendiri. Jadi kita punya 2 section. Nah, ini untuk berarti sisa kita format halamannya menjadi tetap bottom of page, ya. Sisa kita format page number start at 1. Tadi kan start at-nya 2, kita ganti jadi 1. Nah, ini berubah jadi 1. Tapi di sini tidak berubah, tetap karena sudah nih 1 2. Nah, berarti sudah aman. Oke. Sekarang daftar isi. Di daftar isi berarti sisa kita hapus hanya, terus ini kita format page number. Nah, ganti number formatnya. Kasih angka Romawi yang I. Start at-nya ya I. Oke. Nah, close. Ya, jadi di sini I, di sini 1, di sini 2. Nah, sama. Misalnya kalau kata pengantar itu, coba kita lihat format halaman itu ada. Anggaplah kalau kata pengantar itu ada di di sebelum daftar isi. Nanti kalian cek. Insert blank page ya. Di sini saya isi kata pengantar. Oke. Kita copy saja nih. Anggap ini adalah paragraf kata pengantar. Nah, bisa dilihat. Nah, di sini jadi I, di sini I2. Nah, jadi mereka satu section. Nah, bisa dilihat I2 ini 1 2. Ini karena berbeda section sih. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada lagi nih, tambah lagi misalnya cover. Ada cover, berarti kita insert lagi blank page ya. Nah, ini ada cover sini. Nah, anggap cover itu tidak punya halaman. Cover. Anggaplah ini logo, judul, dan lain-lain ya. Nah, anggaplah ada logo di sini, ada judul. Nah,
Berarti kan kata pengantar mungkin dimulai dari I, terus ini cover tidak punya nomor halaman. Berarti ini dianggap satu section, ini section yang baru. Jadi ini satu section, ini kata pengantar dan daftar isi satu section, bab 1, bab 2 dan seterusnya itu adalah satu section. Jadi kita harus buat section baru. Caranya berarti ini kan kita harus break di sini, kita harus pecah. Supaya karena mereka ini masih satu section, kita harus pecah. Jadi kita taruh kursor di sini, terus kita pilih layout, terus break, next page. Nah, kita cek lagi. Nah, jadi sini ada section break. Nah, oke, ini kita hapus. Oke. Jadi ini sudah berbeda section. Oke, bisa kita lihat di sini. Coba kita klik. Ini masih link to previous. Berarti kita matikan. Nah, supaya perubahan di sini tidak mempengaruhi di section sebelumnya. Format page number-nya dia sudah benar sebenarnya karena start at I, terus number formatnya Romawi. Oke. Terus di sini karena sudah tidak terlink, sisa kita hapus. Karena kalau mau punya format halaman lain bisa diatur formatnya. Kalau tidak punya halaman ya sisa dihapus. Ini kita hapus. Oke. Jadi walaupun saya hapus ini tidak akan hapus halaman di section yang lain. Bisa ada keterangan sini, footer section 1, footer section 2. Ini footer section 2 juga. Ini footer section 3. Ini footer section 3. Jadi ada 3 section kita punya 3 section. Close. Oke. Ya, nanti kalau print halaman cover tidak punya halaman, kata pengantar daftar isi halamannya bentuk Romawi, bab 1, bab 2 dan seterusnya adalah format angka Arab. Sama nanti kalau di lampiran ya tambahkan lagi section baru. Sisa kita nih. Misalnya ini sudah bab 2, bab terakhir. Kita enter saja terus layout, break, next page. Nah, terus ini tulis lampiran. Dan kita kasih heading 1. Oke. Nah, di sini format halamannya sudah mulai dari 1 lagi. Kita hapus link to previous. Terus kita misalnya kalau lampiran itu L-1. Oke. Nah, lampiran 1. Terus kalau kita ada lagi lampiran 2, maka isinya L2. Oke. Nah, kalau kita mau lihat di sini, nah ini kan daftar isinya sisa kita update. Maka otomatis akan berubah update enter table. Oke. Ya, di sini ada cover, kata pengantar, daftar isi. Ini covernya masih I ya. Jadi bisa kita hapus. Oke. Nah, lampiran masih 1. Bisa L. Nah, macam-macam lah. Bisa kita format sendiri. Oke. Demikian untuk tutorial mengenai membuat format halaman yang berbeda dalam satu dokumen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.